Oke, jadi kita sekarang masuk ke demographic filtering, tapi kita improve lagi ya. Ups. Improve lagi caranya gimana? Kita akan membuat scoring dengan formula sendiri. Bukan sendiri sih, kita akan pakai formula orang lain gitu ya. Yang namanya IMDb Weighted Rating. Jadi ternyata inilah formula yang dipakai oleh IMDb untuk membuat skor gitu ya. Loh, kenapa harus kayak gitu? Bukannya kita udah ada vote average tadi, bukannya itu udah lumayan representatif. Nah, itu agak bahaya ya. Coba perhatikan di sini, bahkan ini film yang Wira nggak pernah dengar gitu. Animation Rocks in My Pocket. Karena apa? Ini skornya tinggi, 9,4, tapi yang voting cuma 5 orang. Kan nggak fair gitu ya, maksudnya cuma 5 orang. Apalagi kalau nanti kalau yang voting cuma 1 orang dan dia voting 10, masa langsung jadi juara teratas gitu. Karena jumlah vote count pun itu akan mempengaruhi confidence kan ya. Seberapa skor ini, seberapa reliable skornya gitu. Oke. Jadi otomatis IMDb weighted rating dia bobotin juga terhadap jumlah orang yang vote. Nah, itu lebih fair gitu ya. Jadi dia ada formula seperti ini. Weighted rating adalah R kali V tambah C kali M per V tambah M. Apaan itu gitu. Jadi idenya itu ya. 100 orang vote 9,5 itu nggak selalu lebih baik dibandingkan 10.000 orang yang vote 9,0 kan ya gitu. Walaupun ratingnya lebih rendah, tapi itu yang vote 10.000 orang loh gitu. Kita lebih yakin gitu. Jadi itu dibobotin. V itu apa? V itu adalah jumlah voting film tersebut. Kita sudah ada datanya ya, yaitu vote count gitu. Oke. M itu adalah syarat minimum vote. Jadi selama vote-nya belum banyak, Wira nggak akan rekomendasikan gitu. Karena itu jadinya nggak ada kepastian kan itu filmnya bagus atau enggak gitu. Jadi Wira ada syarat minimum vote. Ini kita yang tentuin sendiri. Again, formula tiap company gitu ya. Contohnya kita nanti akan pakai kuantil aja deh dibanding kita nebak-nebak gitu. Karena Wira nggak tahu ya film itu votingnya biasa berapa banyak gitu ya. Dan tiap website ada yang beda. Website nggak terkenal mungkin yang vote sedikit, berarti kita harus agak toleran gitu. Tapi kalau website yang terkenal mungkin votingnya banyak banget gitu, sehingga ini mending kita pakai kuantil aja. R itu apa? Rata-rata film vote average itu sudah ada. Dan C itu supaya lebih fair ada baseline-nya gitu. Jadi rata-rata rating semua film gitu ya. Jadi ada baseline-nya. Karena bisa jadi kalau kayak website tertentu ya kritikusnya itu agak kejam gitu. Pokoknya film yang bagus pun ratingnya 6 gitu ya. Film yang jelek ratingnya 3 gitu. Berarti kan kita harus ada baseline juga. Rata-rata rating secara umum di website itu berapa? Kalau rata-rata filmnya ternyata 5, berarti kalau ada yang ratingnya 6, itu ternyata filmnya bagus gitu, lucu gitu ya. Nah, itulah IMDb weighted rating ya. Dia udah kasih kita, dia pakai formula seperti ini. Kita coba pakai metode mereka gitu. Jadi silakan define IMDb score gitu ya. IMDb score, masukin data frame kita. Terus data frame ini supaya nggak ngedit data frame asli, Wira duplikat dulu. Duplikat ya. Supaya nggak ngerusak data aslinya. Sebenarnya data asli kita masih dalam CSV sih. Jadi kalau yang di sini rusak nggak gitu masalah gitu. Tapi males kita mau import data lagi gitu. Jadi pakai duplicate aja, copy. Oke, yang pertama M. M ini adalah syarat minimum vote gitu. Ya udah kita coba lihat kuantilnya dulu ya. Vote count-nya itu biasa berapa banyak gitu. Jadi kita bisa lihat pakai histogram sebenarnya. Lihat ternyata kebanyakan film votingnya itu dikit ya. Ini mungkin Wira bisa tambahin bins-nya. Nah, kebanyakan itu bahkan yang di bawah 500 votingnya gitu. Jadi wajar kalau misalnya kita syarat minimum votingnya let's say 400 atau 300 gitu. Jangan kita buat syarat minimum vote-nya 2000, nanti yang direkomendasiin cuma film-film ini doang. Sedikit ya, sedikit film gitu. Oke. Jadi di sini kita gampangnya pakai kuantil saja. Kuantil, let's say kita coba ambil kuantil 90 ya, 0,9.
1000 vote gitu. Boleh, atau mungkin kita ambil 0,8 ya. Oh, 330, ya udah deh 85 contohnya. Nah ini. Jadi pokoknya minimal filmnya itu harus di atas 500 vote, itu contohnya. 507 vote. Nah ini yang again udah tergantung ya, tergantung masing-masing company-nya gitu. Mau menggunakan angka berapa gitu, mau seberapa toleran gitu. Dan itu dituning, diupdate terus gitu. Jadi kalau misalnya ternyata rekomendasi banyak yang merasa usernya bilang alah nggak cocok gitu, ini harus kita tuning lagi. Dan tuningnya itu kita nggak pernah tahu mana yang cocok gitu. Yaitu kenapa pentingnya feedback dari pengguna gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa misalkan buka YouTube rekomendasi nggak ada yang cocok gitu, mungkin teman-teman kurang banyak klik atau like gitu ya gitu. Karena semakin banyak informasi yang dikasih gitu, otomatis nanti rekomendasinya bisa lebih baik untuk teman-teman. Jadi itu sebenarnya ya diantara win-win atau gimana ya gitu. Karena ada orang yang merasa kayak, oh ini privacy saya nggak mau kasih informasi gitu. Ya itu cuman like gitu loh, cuman tekan tombol gitu. Tapi ya jadinya personality kita bisa ketahuan, bisa juga gitu, nanti dijual untuk politik. Ya serba salah gitu. Tapi itu ya idenya, ini kita tuning gitu. Atau ya udah kita buat aja variabel gitu ya, supaya kita bisa fleksibel. Let's say kita pakai 0,9, masukin aja di sini. Dan inilah sebagai batas minimum vote kita atau M ya di formula ini. M. Kemudian bagaimana dengan C besar? C besar ini adalah rata-rata rating semua film gitu. Oh ini kita harus pakai formula matematik gitu ya. Gitu. Cara ngitung rata-rata rating semua film itu gimana? Gitu. Waduh. Caranya adalah vote average dikali vote count gitu ya. Baru kita jumlahin semua dibagi dengan banyaknya voting gitu ya. Nah, itu formula yang sudah diajarin di SMA gitu. Jadi Wira nggak bahas lagi. Vote average rata-rata dikali banyaknya. Oke. Terus kita jumlahin. Berarti ini kan total rating gitu. Total rating dibagi dengan banyaknya voting gitu ya. Jadi kira-kira formulanya seperti ini. Inilah C ya. Coba Wira mau lihat rata-rata vote-nya berapa. Ups, ada error. Buka kurung .sum. Oh, vote count-nya kenapa ada kurung. Oh, lihat. Ternyata di dataset kita bahkan rata-rata rating 6,8 gitu ya. Jadi, ngeri sekali. Kalau ada yang film rata-rata ratingnya 7, sebenarnya udah oke gitu ya. Ratingnya 8 gitu. Itu udah bagus gitu. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk rata-rata vote ya, rating. Next kita filter dulu data kita, DF di mana, DF sama dengan DF di mana, DF.vote count-nya harus lebih dari M gitu. Oke, karena itu syarat minimum vote ya. Pokoknya yang lebih kecil dari itu jumlah vote-nya gak akan kita rekomendasikan sebagai demographic filtering. Oke, ini boleh lebih besar sama dengannya. Finally, ya ada yang mau nanya? Ya, Mas Bima mau nanya dong. Ya. Tadi kan katanya kita harus selalu nge-tuning scoringnya. Jadi setiap orang, apalagi kalau di IMDb kan, setiap orang punya selera masing-masing untuk yes. Film ya. Nah itu biasa teknikalnya gimana ya? Dapetin feedback, tapi kan tetap aja ada score yang general gitu ya. Jadi 9 tuh semua orang juga lihatnya 9 gitu kan, tapi nggak bisa benar-benar personalize ya. Yes. Itu biasanya gimana ya kita mau bikin skor yang bagus ya? Oke, itu pertanyaan yang bagus banget ya. Caranya adalah jangan mengandalkan demographic filtering. Karena demographic filtering bukan personalize ya. Jadi memang kita fokusnya bukan ke perorangan. Kita fokusnya adalah apa yang lagi top 10 di tahun atau di bulan ini gitu. Oke. Jadi memang lebih ke general gitu. Jadi nggak usah takut kalau orang nggak cocok sama demographic filtering ya. Wira lihat YouTube misalnya, lihat trending yang Indonesia gitu ya, itu kan demographic filtering Indonesia ya, tuh Wira nggak ada yang nonton padahal itu trending gitu ya. Tuh film-film video-video di YouTube trending Indonesia gitu.
Jadi nggak apa-apa. Demographic filtering memang bukan untuk personalize, gitu. Tapi itu lebih ke secara umum. Nanti kalau yang mau lebih personalize, kita akan masuk ke filtering yang lain ya, nanti di part 2, part 3. Oke, pertanyaan bagus ya, thank you Mas Agung, itu good banget. Scoring, kalau scoring, again kita tinggal hitung rumus ini ya, gitu. Jadi df.apply, kita langsung aja pakai lambda ya, biar satu baris gitu. Lambda x average dikalikan dengan v itu adalah vote count. Jadi kalikan dengan vote count tambah c kali m, terus dibagi dengan v tambah m, dibagi dengan v itu vote count ditambah dengan m. Dan ini ada dari sisi kolom. Oke, axis sama dengan 1. Oke, ini tinggal kita return data frame-nya. Ini Wira copy ke code file. Oke, jadi ini adalah formula yang kita pakai ya, formula company lain. Tapi ideally itulah kesulitannya ya, mendesain formula itu yaitu kalau bisa sih minta sama orang matematik. Again, mereka yang paling jago untuk memodelkan ya. Ini baru modeling, ini yang istilahnya analytical modeling ya. Modeling pure berdasarkan insight, intuisi dan lain-lain. Kalau machine learning itu biasa empirical modeling gitu. Modeling berdasarkan data statistik dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi kita coba ya. df sama dengan IMDb score dari data frame kita. Kuantilnya kita pakai 0,9 aja. Dan kita tampilkan yang kayak tadi ya, recommendation. Coba. Nah, kali ini sudah lebih terarah ya. Kita bisa lihat bahwa vote count-nya sekarang udah lebih banyak. Vote average-nya tidak terlalu tinggi seperti tadi yang 9, ini cuma 8, oh, tapi ini Your Name itu film yang Wira pernah dengar dan Wira suka, memang itu film yang bagus gitu ya, anime gitu. Spirited Away itu juga anime terkenal. Inside Out di sini anak-anak gitu pasti udah pada nonton kan ya, Inside Out, Wall-E, Up. Nah, inilah yang secara demografi kita rekomendasikan. Kalau mau yang lebih up to date, berarti ya udah yang kita atur apa? Filtering ininya yang di awal ya. Ya udah kita ganti contoh 1 tahun terakhir, berarti 2018 sampai 2019 gitu. Seperti itu. Oke deh, itulah demographic filtering tapi dengan scoring formula sendiri ya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oh, Finding Nemo, How to Train Your Dragon nih Wira pernah nonton semua. Gitu. Ada yang mau ditanyakan mengenai demographic filtering? Oke, kalau nggak ada, Wira rasa untuk demographic filtering sudah cukup ya.